Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Usmar Haji hadir kembali di program Talk Show Mak Bicara Makassar Bicara. Indonesia tengah memasuki era aging population, sebuah fase di mana jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat. Kondisi ini bukan sekedar tantangan, tetapi juga peluang besar untuk membuktikan bahwa lansia dapat tetap sehat, mandiri, kemudian produktif, dan berdaya. Dan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, muncul pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana mewujudkan lansia yang smart, cerdas, adaptif, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dan hari ini, pemirsa Fajar TV, kami akan mengulas berbagai strategi, kemudian inovasi dan peran bersama dalam mewujudkan lansia yang smart di era aging population. Karena masa depan yang inklusif adalah masa depan yang memberi ruang bagi semua generasi, termasuk generasi lansia pastinya. Dan di studio kami sudah hadir dua narasumber saya untuk bisa berbincang banyak tentang smart atau lansia. Dan tentunya saya langsung memperkenalkan kedua narasumber saya. Yang pertama ada Ibu Dr. Rosi Herawati, MKes MSI, selaku penata KKB Ahli Madya, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, Bu Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Bu Dok ya. Oke. Dan narasumber saya yang kedua ada Bapak Profesor Sukri Paluturi, SKM MKes, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Hasanuddin Makassar. Saya langsung menyapa beliau juga. Assalamualaikum Pak Prof. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya. baik. Ya. Dan Prof dan juga Bu Dok dan juga pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana saja berada. Tema kita kali ini adalah mewujudkan lansia smart di era aging population ya. Dan saya langsung saja mungkin yang pertama saya berbincang dulu dengan Bu Dok ya. Bu Dr. Rosi seperti itu ya, Bu Dok. Nah, Indonesia telah memasuki era aging population seperti Bu Dok ya, dan tentunya bagaimana menyikapi atau melihat tantangan sekaligus peluang dari kondisi ini bagi pembangunan kualitas hidup lansia itu, Bu Dok. Ya, kalau bicara tantangan Ya. kan lansia itu adalah usianya di atas 60 tahun dan 60 tahun ke atas. Kalau kita melihat bahwa dari usia itu kalau pegawai juga kan sudah pensiun ya rata-rata kalau pegawai swasta maupun pemerintah di usia itu adalah usia yang sudah pensiun. Ya jelas ketika itu juga maka ada tantangan terhadap ekonominya. Banyak yang penelitian yang menyatakan bahwa di usia itu lansia itu menjadi beban bagi keluarga karena dari sisi ekonomi sudah tidak bekerja lagi. Itu bisa dikenal dengan sandwich generation. Jadi, artinya anaknya membiayai keluarganya juga dan kemudian juga membiayai orang tuanya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa lansia itu adalah kelompok rentan. Jadi ketika rentan, baik kan memang secara fisik, mental juga sudah melalui penurunan metabolisme tubuhnya juga ya. Nah, ditambah lagi dengan kesakitan mungkin. Nah, itu juga akan menambah beban pemerintah, negara khususnya untuk pembiayaannya. Jadi dari segi ekonomi, dari segi kesehatannya itu akan menjadi beban kalau tidak diberdayakan gitu. Sementara peluangnya sebenarnya bahwa lansia ini kalau kita bicara peluang bahwa kalau dia panjang hidupnya itu akan memberikan banyak pengalaman kepada generasi sebelumnya. Jadi menjadi panutan, idola, mungkin kemudian berbagi pengalaman itu lebih sehingga bisa dirasakan bagi generasi muda maupun generasi dewasa gitu ya. Jadi itulah yang menjadi peluang. Kemudian harus memang digitalisasi ya kan, eranya berbeda ya dari misalnya anak remaja kemudian lansia, memang agak pasti akan mengalami keterbelakangan, itu merupakan tantangan, tapi peluangnya kalau bisa dimanfaatkan secara sederhana
itu bisa mengaktifkan sebenarnya lansia itu dalam di usia tuanya. Jadi memang harapannya bahwa peluang ini kemudian terus ditingkatkan sehingga kualitas lansia menjadi lebih baik lagi. Paling tidak itu pemikiran-pemikiran dari beliau-beliau itu di Iya, lansia itu betul. bisa memberikan kontribusi tersendiri kepada Betul. generasi muda seperti itu ya, Iya, Bu, ya, betul. Dok ya. Oke, kalau ditinjau dari segi perspektif akademik, saya mungkin ke Prof ini, bagaimana melihat tantangan sekaligus peluang dari kondisi bagi pembangunan kualitas hidup lansia ini, Prof? Baik, terima kasih ya. Jadi lansia ini sejatinya dimaknai secara positif ya. Kita bersyukur bahwa mereka bisa tiba pada usia lansia itu. Ya. Banyak orang yang tidak sampai di usia lansia kan begitu ya. Iya. Nah, karena itu lansia ini tidak boleh menjadi momok, tidak boleh menjadi satu kelompok penduduk yang merasa saya ini sudah pensiun, saya ini sudah kurang produktif lagi, ya kan? Kami sudah tidak punya pekerjaan. Nah, karena itu memang kalau kita lihat trennya, penduduk lansia yang 60 tahun ke atas itu kan terus meningkat ya. Iya. Baik secara nasional, secara global bahkan ya, dan termasuk di Makassar sendiri ya. Iya. Kalau kita lihat data itu kan mungkin di kisaran 10% ke atas ya, 10%, 12%, 13% angka lansia itu ya. Nah, ini harus kita lihat bahwa kalau kita lihat itu piramida penduduk ya, kita piramida penduduk itu kalau dulu kan itu apa? Tajam itu yang Tajam di ke atas kelompok usia lansianya kan begitu ya. Nah, sekarang ini dengan usia mereka yang semakin panjang juga, itu dia tidak begini, tapi yang bagian atas itu dia agak melebar, agak gitu melebar ya, ya gitu melebar karena jumlah itu juga bertambah. Nah, ini ada program BKKBN yang menurut saya sangat patut kita apresiasi yang kita sebut sebagai Smart Lansia. Smart ini bukan hanya dia cerdas dalam pengertian literate begitu ya, tetapi smart ini tadi itu S itu adalah sehat, M itu adalah mandiri, A itu adalah aktif, kemudian R itu adalah produktif dan T adalah bermartabat. Nah, ini luar biasa ini, dan sejatinya mereka yang berada di kelompok usia 60 tahun ke atas itu kita mendorong mereka menjadi kelompok populasi penduduk Indonesia, penduduk Makassar yang benar-benar bisa berada pada smart aging population ini. Oke, jadi seperti itu ya gambaran tentang melihat tantangan sekaligus peluang dari kondisi ini ya untuk pembangunan kualitas hidup lansia seperti itu. Dengan adanya smart ini seperti harus diberdayakan seperti itu ya Prof ya dan Bu Dok ya. Nah, kalau ini kita masih berbicara tentang gambaran umum aging population seperti itu. Nah, mengapa konsep lansia smart menjadi sangat penting dan relevan untuk diterapkan di tengah perubahan struktur penduduk saat ini, Bu Dok? Seperti apa? Iya, tadi seperti yang dijelaskan oleh Prof ya, bahwa inginnya adalah memang lansia itu diberdayakan secara maksimal dengan metode smart tadi, bahwa kan memang Indonesia ini sudah memasuki tadi seperti Prof bilang bahwa piramida penduduk itu tidak lagi runcing, jadi jadinya memang 12% menurut data di 2024 itu penduduk lansia itu sudah mencapai 12%. Artinya memang 21 provinsi termasuk dengan Provinsi Sulawesi Selatan sudah memasuki aging population. Jadi dengan itu bahwa harus merubah paradigma, bukan hanya lansia itu sebagai komunitas yang rentan, tetapi komunitas lansia yang bisa memberikan tadi aset buat negara dengan smartnya tadi. Jadi semua diberdayakan, termasuk mungkin digitalisasi tadinya yang memang tadi mungkin gaptek terhadap ini, dengan adanya smart tadi bisa secara aktif mungkin, kemudian mandiri bisa melakukan walaupun nantinya dengan cara-cara yang sederhana. Begitu juga dengan
perilakunya ya terhadap keluarga, masyarakat. Kalau aktif kan tidak menjadi beban. Untuk itu memang konsep smart ini memang diperlukan pada era sekarang. Oke, seperti itu ya Bu Dok ya. Iya. Aduh, luar biasa. Dan kalau dari pandangan Prof sendiri tentang lansia smart ini seperti apa sih, untuk apakah memang relevan dengan yang diterapkan untuk perubahan struktur penduduk saat ini atau bagaimana, Prof? Ya, jadi ada tentu beberapa alasan ya. Yang pertama karena struktur penduduk itu sendiri yang berubah. Jadi jumlah penduduk lansia yang terus meningkat. Sehingga itu yang menuntut perhatian dari pemerintah dan bahkan juga dari masyarakat dan dari kelompok-kelompok mereka yang harus diberdayakan untuk lansia ini untuk kita dorong ya, untuk menjadi lansia yang produktif, lansia yang sehat dan lansia yang bermartabat. Itu satu. Yang kedua adalah pada kelompok lansia ini memang kehadiran pemerintah dibutuhkan. Artinya dengan usia yang semakin bertambah, kemudian fungsi fisik juga yang tentu cenderung mulai menurun ya. Terutama mereka yang berada di atas, katakanlah kalau mau diklasifikasikan ada 60 sampai 74 misalnya gitu ya. Ada yang 75 ke atas gitu kan. Nah, tergantung kategorinya begitu. Nah, kalau yang 60 mungkin kita mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah kelompok lansia yang masih sangat sehat. Masih sangat bisa produktif, masih sangat bisa bekerja ya. Dan itu bisa kita lihat dengan kelompok-kelompok lansia ya, termasuk yang ada di kampus. Menurut saya kami melihatnya bahwa mereka masih sangat siap, masih sangat sehat untuk dia bisa mengajar ya dan melakukan transfer ilmu, knowledge begitu. Nah, memang lansia yang di atas 74 tahun ke atas itu memang relatif sudah mulai menurun. Nah, kehadiran pemerintah di sini sangat dibutuhkan karena tantangan yang mereka hadapi adalah mereka sudah mulai semakin kesepian. Yang kedua, mereka sudah semakin tidak produktif. Kondisi fisik juga sudah semakin menurun dan bahkan tantangannya adalah berbagai macam penyakit-penyakit tidak menular juga sudah semakin bertambah. Nah, kami ada hasil penelitian itu ya. Kami beberapa lokus di Makassar, kami mencoba memetakan beberapa kelompok lansia itu. Misalnya ada kelompok lansia yang misalnya menderita hipertensi gitu. Itu ada petanya. Terus ada kelompok lansia yang tidak hipertensi tapi dia kolesterol. Ya gitu kan, gitu istilahnya kurang lebih begitu ya. Seperti itu ya. Kemudian ada lansia yang asam urat gitu ya. Nah, ini ada tiga kelompok lansia yang kami kategori berdasarkan data yang ada itu, dan ada bahkan ada yang punya dua-duanya dan ada yang tiga-tiganya. Jadi dia hipertensi, dia kolesterol dan dia asam urat. Nah, itu glukosanya ya. Nah, itu glukosanya. Nah, itulah fakta yang terjadi sehingga dengan kondisi ini mau tidak mau kehadiran smart lansia itu menjadi sangat penting. Dia harus menjadi lansia yang sehat, dia harus lansia yang kita dorong untuk dia bisa bekerja secara mandiri, dia lansia yang aktif, dia lansia yang produktif. Dan tentu ujung-ujungnya adalah bahwa dia harus menjadi lansia yang bermartabat. Oke, seperti itu ya untuk melihat kondisi sepertinya, Prof. Nah, kalau dari usia 60 tahun ke atas itu kan disebut sebagai lansia seperti itu. Tapi untuk saat ini, Prof, itu kan banyak di usia itu sebenarnya menjadi pemimpin atau bahkan bisa menjadi nomor 1 di Indonesia atau presiden lah seperti itu itu di usia 60 tahun ke atas. Betul. Seperti itu. Nah, apakah di kelompok itu ada diklasifikasikan bahwa yang harus diperhatikan itu adalah pada saat di usia itu penyakit-penyakit yang sudah sudah menjadi penyakit dia, penyakit tidak menular itu misalnya, itu hanya yang diberikan perhatian ataukah yang sehat tidak seperti itu, Prof? Ya, jadi kan lansia ini kan memang kecenderungannya kalau dilihat dari sisi penyakit kecenderungan tidak berarti bahwa
tidak berarti bahwa dia menderita penyakit hipertensi, kolesterol dan asam urat, karena banyak juga yang tidak. Kalau kita lihat data-data global itu, justru mereka yang misalnya yang usia 70-80 tahun, mungkin kalau kita periksa kolesterolnya tidak ada, hipertensi juga tidak ada, ya kan, asam urat juga tidak ada, ya. Jadi satu-satunya penyakitnya dia adalah karena tua. Jadi tua adalah yang kita sebut sebagai jadi penuaan, begitu ya, penuaan begitu. Nah, tentu bukan hanya mereka yang menderita sakit, gitu ya. Karena masalah yang dihadapi oleh mereka bukan hanya soal kesehatan. Mereka juga kaitannya dengan aspek sosial, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa secara ekonomi, karena kan mungkin di beberapa tempat diatur gitu ya, dia tidak boleh lagi misalnya dia diterima sebagai seorang karyawan yang bekerja secara full time atau secara formal begitu. Jadi masalah ekonomi ada, kemudian masalah sosialnya juga ada, masalah kesehatannya juga ada. Ada tiga ya begitu Prof yang harus diperhatikan seperti itu ya di usia lansia. Baik Prof dan juga Bu Dok, mungkin kita akan break sejenak dulu, dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Talkshow spesial Mak Bicara, Makassar Bicara. Baik, terima kasih pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada. Kita kembali di Talkshow Mak Bicara, Makassar Bicara. Masih bersama saya Usmarlah Haji, dan tentunya dua narasumber saya ada Ibu Dr. Rosi Herawati selaku penata KKB Ahli Madya Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga ada Bapak Profesor Sukri Paluturi selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Dan kita masuk di segmen kedua pemirsa Fajar TV, dan juga Pak Prof dan juga Bu Dok. Nah, ini saya akan bertanya lagi mungkin yang pertama ke Ibu Dok lagi, ini bagaimana arah kebijakan dan program BKKBN dalam mendukung terwujudnya lansia smart ini, Bu Dok? Memang mungkin pertama saya jelaskan bahwa kalau orang itu kan masyarakat umum menilai bahwa program BKKBN itu hanya KB ya Prof ya. Kalau dari dulu kan memang menggemanya KB, tapi memang seiring dengan berjalannya waktu bahwa sebenarnya fokus program BKKBN itu pada keluarga titiknya. Jadi semua siklus hidup itu ditangani oleh BKKBN, dari baduta, balita, kemudian remaja, orang tua yang jadi misalnya calon orang tua yang kemudian menjadi orang tua, dan kemudian sampai di lansianya. Nah, terkait dengan lansia itu sendiri, di BKKBN ada kelompok kegiatan yang dinamakan dengan Bina Keluarga Lansia. Nah, di dalam program ini, kelompok kegiatan ini, bahwa sasarannya adalah keluarga yang mempunyai lansia dan lansia itu sendiri yang masih produktif. Jadi ikut dengan kegiatan selevel desa atau kelurahan. Nah, di sana intinya adalah pemberian edukasi. Bagaimana cara menjalani hari tua, kemudian kepada keluarga bagaimana menangani yang masih punya orang tua di rumah, sehingga ini bisa meningkatkan tadi konsep smart tadi. Nah, kemudian setelah kita menjadi kementerian Kemenduk Bangga, yaitu Kementerian Pembangunan dan Keluarga,
kependudukan dan pembangunan keluarga, maka konsep ini kita disebut dengan istilah Quick Wins yang ada pada tahun 2025. Salah satunya adalah program Sidaya. Jadi lansia berdaya, Prof. Jadi quick wins-nya ada 5, salah satunya adalah Sidaya, yaitu lansia berdaya. Di dalam program Sidaya ini ada 5 menu nih, 5 menu terhadap untuk progresnya terhadap program Sidaya, yaitu pertama tadi seperti Prof sampaikan ada pemeriksaan kesehatan lansia. Untuk apa? Untuk mendeteksi dini yang tadi saya bilang bahwa metabolismenya tubuhnya menurun secara fisik dan juga mental menurun, maka ada pemeriksaan seperti tadi Prof ungkapkan, ada pemeriksaan darah, kemudian gula darah, kolesterol dan asam urat, karena ini rentan. 4 ini adalah deteksi dini bahwa lansia itu bisa bisa lihat gitu loh bahwa kondisinya apakah ada peningkatan terhadap kadar-kadar pemeriksaan tadi. Kalaupun ada, berarti dia harus diet makanan, kayak diet kelola stresnya, karena kan bukan berasal dari makanan saja ya Prof ya. Kalau kita melihat mungkin Prof banyak penelitiannya bahwa sebenarnya tadi yang disebutkan tensi, kemudian gula darah, asam urat, kemudian kolesterol meningkat itu bukan hanya sebagian kecil aja dari konsumsi makanan, tetapi lebih banyak pada yang mentalnya, yang stresnya meningkat di usia tua itu kan semua dipikir ya, jadi itu yang meningkat. Kemudian mungkin waktu tidurnya juga berkurang. Sehingga itu merupakan menu pertama yang ada pada program Sidaya. Kemudian yang kedua adalah lansia ikut sekolah lansia. Ini bagi lansia yang masih produktif. Jadi ikut sekolah lansia. Yang kemudian yang ketiga adalah pendampingan perawatan jangka panjang. Jadi bagi keluarga itu diberikan edukasi, sosialisasi dan pelatihan bagaimana melakukan perawatan terhadap lansia yang tidak produktif, misalnya karena gejala stroke mungkin yang di rumah itu kan butuh bantuannya. Nah, caregiver itu kan mahal untuk dia. Nah, untuk di level-level desa itu sudah diberikan sosialisasi supaya keluarga orang yang terdekat itu dapat memberikan pelayanan terbaik. Kan orang tua ya yang dulunya mungkin waktu kecil dirawat oleh ibunya dan kemudian ibunya sekarang atau orang tuanya sekarang terbaliklah. Jadi perlu ada seperti apa cara perawatannya itu diberikan edukasi, sosialisasi. Kemudian yang keempat adalah lansia entrepreneur. Jadi BKKBN berusaha bahwa lansia yang produktif ini terus berkarya sehingga nantinya bisa berwirausaha. Jadi ada 7 dimensi lansia tangguh yang di dalamnya ada salah satu yaitu vokasional, yaitu memberikan keterampilan kepada lansia Prof untuk dia aktif berusaha. Jadi nantinya bisa berguna untuk dirinya sendiri ataupun nanti bisa berwirausaha lewat keterampilan itu. Jadinya memang di tahun 2025 ini juga bekerja sama dengan BPPVP, yaitu Balai Besar Pelatihan Produktivitas dan Vokasional dan Produktivitas Indonesia. Jadi semua ada MOU antara Kemenduk Bangga dan Kementerian Tenaga Kerja ya kalau tidak salah masuk di dalam BPPVP itu untuk menggiatkan lansia ikut pelatihan sehingga nantinya bisa berwirausaha mungkin nanti berguna juga untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang kelima adalah kartu Sidaya yang sekarang ini juga baru diluncurkan kemarin di minggu lalu launchingnya. Itu juga sudah 5 menu ini sudah ditampilkan semua, sudah disosialisasikan ke semua provinsi bahwa di kartu Sidaya ini ada promosi. Kalau di Jawa itu sudah ada misalnya naik kereta api Prof, sudah ada promo kalau diskon lah. Lansia ya kalau
beli tiketnya, kemudian nantinya mau di pusat-pusat perjalanan tertentu yang sudah ada kerjasamanya itu ada diskon-diskon dan promonya begitu. Berarti ada kartu diskon seperti Iya. itu bisa digunakan di Betul. Tempat perbelanjaan, kemudian Betul. tempat-tempat transportasi begitu Iya, ya. Oke, itu luar biasa ya Sidaya. Itu kartu Sidaya namanya Kartu ya. Sidaya, Oke, baik. Nah, kalau dari Prof melihat dari arah kebijakan dari Kementerian BKKBN seperti itu, bagaimana menilai Prof dari segi perspektif pendidikan atau lembaga pendidikan tinggi seperti itu melihat lansia smart seperti itu? Ya, jadi memang lansia ini dia menjadi satu kelompok yang rentan ya. Tadi dari sisi kesehatan kelompok-kelompok ini umumnya sudah menderita 1 dari 3-4 penyakit yang ada, gitu ya, penyakit-penyakit tidak menular. Apakah dia hipertensi, apakah dia diabetes mellitus, apakah dia kolesterol, dia asam urat dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan data kami ada yang bahkan 3-3-nya dan bahkan 4-4-nya. Tentu juga mungkin ada yang tidak ya, katakanlah begitu. Nah, karena ini adalah kelompok yang rentan dan dari sisi penyakit mereka juga menderita, maka dibutuhkan memang pendampingan yang berbeda dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Jadi kalau sistem kesehatan kita misalnya kalau umumnya dia diperiksa hanya sesekali saja, maka sejatinya untuk kelompok-kelompok yang rentan ini memang sudah harus diperiksa secara rutin, lebih sering, frekuensinya lebih sering. Untuk kita mengontrol bagaimana kondisi kesehatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok ini adalah kelompok yang sudah mengalami kesepian. Anaknya sudah pada sibuk semua, maka yang paling tinggal di rumahnya adalah cucunya. Cucu dan si kecil-kecil, itulah yang menemani. Dia temani di situ. Ya, masih bersyukur kalau ada yang menemani. Ya, gitu. Masih bersyukur kalau ada yang menemani. Kalau tidak yang menemani, maka dia menjadi kelompok yang mengalami kesepian. Jadi ada kesepian yang dihadapi, ada masalah kesehatan yang dihadapi, termasuk kesehatan mental ya. Nah, kaitan dengan smart lansia ini, kalau kita belajar ya di beberapa tempat, sebenarnya bukan hanya kondisi kesehatan dalam pengertian personal yang harus disiapkan, tetapi juga lingkungan sekitarnya yang harus disiapkan. Katakanlah misalnya dalam hal lingkungan fisik, misalnya gitu ya, mereka juga harus diberi ruang untuk dia melakukan aktivitas fisik, dia melakukan olahraga, dia bisa main tenis meja, begitu, sesuai dengan kondisi fisiknya, dan dia bisa jogging, sehingga kondisi fisik ini tetap terdorong untuk lebih baik, lebih sehat. Jadi dia tidak menjadi kelompok masyarakat yang hanya karena diperiksa kesehatannya pada satu sisi, tetapi dia tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, semua itu harus kita kontrol juga, termasuk seperti yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi mengenai makanannya itu sendiri ya, untuk tetap dia makan yang sehat. Sesuai dengan profesi. Sesuai dengan seperti itu ya, karena ya. Di usia itu sudah banyak penyakit ya, sudah timbul gitu, Prof. Ya. Karena kan metabolismenya menurun, berarti yang diserap rendah. Jadi makanan itu juga harus sesuai dengan porsi. Porsinya. Kalau berlebihan, makanya tadi kolesterol, asam urat, darah tinggi. Jadi Oke. Nah, Bu Dok, ini sejauh mana sih BKKBN mendorong kolaborasi lintas sektor, terutama dengan perguruan tinggi dalam penguatan program lansia ini untuk saat ini, Bu Dok? Iya. Kalau inti dari kolaborasi itu kan memperluas jangkauan program ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas daripada intervensi. Kemudian memperkuat program inovasi. Nah, dari BKKBN kok dari dulu itu kan tidak bisa bekerja sama, kalau tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kerjasama. Jadi koordinasi, kerjasama, kolaborasi itu memang dibutuhkan BKKBN dari dulu, karena tidak bisa bekerja sendiri. Jadi memang kolaborasi itu harus terus didorong untuk dapat terus dilakukan gitu. Nah,
Tadi seperti tadi kalau misalnya ke perguruan tinggi, terutama mungkin ke Fakultas Kesehatan Masyarakat ya Iya. Prof, itu sebenarnya inti dari BKKBN itu sama dan sejalan dengan sama-sama mencegah. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Intinya adalah promosi dan preventif melalui sosialisasi ya Prof, dengan edukasi. Karena kalau sudah terjadi itu kan sudah ada pada ranah kementerian lain, tetapi sebelum terjadi pencegahan dan promosinya itu ada pada BKKBN. Nah, kerjasama dengan FKM itu sangat diperlukan sekali karena memang dibutuhkan kolaborasi yang baik. Nah, dengan lintas sektor juga dibutuhkan kolaborasi yang baik juga. Kalau di dalam perguruan tinggi, terutama dengan FKM, itu kan bisa memanfaatkan ya Prof, mahasiswa untuk bisa sama-sama turun, kemudian melakukan edukasi. Karena tadi itu kelompok bina keluarga lansia itu ada di taraf di level desa. Nah, kemudian program kita yang terbaru adalah sekolah lansia. Jadi tadi Prof sampaikan bahwa lansia itu tadi kesepian di rumah. Nah, kalau misalnya ada sekolah lansia bertemu dengan sama-sama lansia, ceritanya sama, Prof. Dan kemudian di dalam sekolah lansia itu bukan sekolah seperti sekolah yang pada umumnya ya. Umum gitu Jadi ya. sekolah sepanjang hayat. Artinya tadi itu seperti pembelajaran kayak senam. Pertama dibuka dulu dengan senam. Artinya Ada senam sehat lansia dulu. begitu Ya, ya, betul. senam lansia. Jadi sehat secara fisik. Kemudian ada 7 dimensi spirit 7 dimensi lansia tangguh itu. Jadi 7 pembelajaran materi itu masuk di dalam sekolah lansia, seperti misalnya dimensi spiritual, intelektual, kemudian emosional, kemudian fisik, lingkungan dan masyarakat, sosial dan masyarakat, lingkungan, dan tadi vokasionalnya seperti saya jelaskan bahwa di dalam pembelajaran ada 12 kali pertemuan. 12 kali Jadi dalam 1 bulan itu bisa 1 atau 2 kali pertemuan. Nah, pertemuannya itu ringan-ringan kok. Dalam 1 hari itu hanya 1 pembelajaran. Jadi tidak bisa banyak belajar Banyak gitu ya. Satu-satu begitu Satu ya. aja. Kemudian itu mengundang kayak dari KUA, dari Puskesmas untuk memberikan edukasi. Kalau misalnya mungkin secara fisik bagaimana tuh makanan terbaik, bagaimana cara olahraga supaya nggak terlalu forsir nih jantungnya yang bermasalah. Jadi ada kayak misalnya dari KUA mungkin terkait dengan atau misalnya ustadz di desa itu Keagamaan. dia terkait dengan keagamaan bahwa hidup ini bukan hanya untuk mati nih. Jadi hidup ini ada Dinikmati banyak gitu. ya harus dinikmati. Gitu. Karena kan banyak ya yang membuat lansia itu stres. Apalagi yang tadi bahwa problema terbesar dari lansia itu adalah kehilangan pasangan biasa. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman yang sama itu diupayakan bisa hilang stresnya. Kemudian masalahnya biasanya kalau dalam satu rumah itu ada menantu lah, ada cucu lah, mungkin problemanya sama dan bisa cerita. Kalau misalnya ceritanya sama cucu beda jauh gitu, pasti bilang cucunya kuno itu oma, kuno itu opa. Jadi kalau ceritanya sama-sama kayak bernostalgia, nah itu diperlukan di sekolah lansia itu. Jadi ada S1, S2 sampai S3 Prof. Tapi bukan itu. bukan serata Prof. Serata, Jadi ya. tapi standar. Standar. Standar 1, 1, standar 2, 2, standar 3. standar 3. Jadi itu ya. Nanti kemudian yang sudah lulus di standar 1 bisa nantinya menjadi guru juga bagi S1-nya juga nanti begitu naik ya. di S2. Kemudian nanti ke S3 dan kemudian saling. setelah menyelesaikan S3 itu ada yang namanya duta lansia. Duta lansia. Iya, jadi sudah bisa memberikan pemahaman kepada iya, pemahaman kepada lansia lain dan kemudian berguna bagi masyarakat di lingkungannya. Oke. Gitu. Oke, baik udah. Dan kalau dari Prof sendiri, bagaimana menilai ataupun kolaborasi antara pihak BKKBN dengan lembaga pendidikan Ya, tinggi ya. seperti itu? Ya. Menurut Prof? Jadi lansia ini harus menjadi bisnis. Iya. Jadi bukan pekerjaan tambahan. Iya. Kalau lansia menjadi bisnis, maka tadi kita sudah mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh mereka. Persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan kesepian,
persoalan mungkin kaitannya dengan pendidikan, literasi dan sebagainya, termasuk lingkungan sekitar mereka, ya gitu. Kalau kita bisa mengidentifikasi semua permasalahan yang dihadapi, maka BKKBN ini tidak sendiri. Tidak sendiri. Ya, BKKBN akan melihat, oh ternyata masalah yang kami hadapi dalam hal aktivitas fisik, oh kami butuh pelatih senam, senam lansia. Kami butuh ruang yang memungkinkan para lansia ini bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Kami butuh akademisi yang bisa menyuplai data seperti apa resiko potensi masalah yang dihadapi oleh lansia di Kota Makassar atau di satu wilayah tertentu. Sehingga dengan demikian, maka kita bisa melihat bahwa lansia benar-benar menjadi satu fokus perhatian untuk bisa kita tangani secara bersama. Belum lagi kita misalnya kita lihat masalah lansia yang kaitannya dengan bagaimana para lansia ini bisa berinteraksi sesama lansia, ya kan gitu. Jadi ada peer educator seperti yang disampaikan tadi Ibu Dokter ya. Jadi ada peer educator yang kita sebut sebagai duta lansia. Jadi sudah S3, sudah S3 ya. Sudah selesai S3-nya. Nah, dia menjadi peer educator di antara mereka. Oh kami punya masalah dulu menghadapi masalah begini, tapi setelah saya belajar, saya S1, saya S2, saya S3, hari ini kami bisa menjadi duta lansia bersama dengan teman-teman lain, sehingga ada rasa kebahagiaan, lansia yang bahagia. Dia tidak hanya sehat secara fisik, ya, secara kesehatan, tetapi sesungguhnya juga dia ada rasa kebahagiaan karena mereka bisa berbagi dengan sesama para lansia itu. Oke, baik Prof. Dan juga Bu Dok, kita akan break lagi dan sebentar kita lanjut lagi Prof dan juga Bu Dok. Pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, kita akan break sejenak, kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara. Ya, kita kembali di Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara, masih bersama saya Usmarlah Haji dan tentunya dua narasumber saya ada Ibu Dr. Rosi Herawati selaku penata KKB Ahli Madya Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga ada Bapak Profesor Sukri Paluturi selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Unhas. Dan kita kembali berbincang di segmen ketiga ini. Nah, ini saya ke Prof. Kalau dari sudut pandang kesehatan masyarakat ini, bagaimana kondisi lansia Indonesia saat ini dalam menghadapi era aging population? Tadi sudah jelaskan, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi ya? Ya. Begitu Prof, silakan. Ya, baik. Jadi lansia ini kan dari sisi jumlahnya terus bertambah ya. Jadi struktur penduduk juga terjadi pergeseran. Kemudian yang kedua dari sisi masalah kesehatan, tadi juga kami sudah menjelaskan bahwa memang terutama penyakit-penyakit tidak menular ini itu yang banyak menjangkiti ya daripada kelompok lansia kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa mereka juga mengalami berbagai permasalahan. Jadi bukan hanya persoalan kesehatan ya, tetapi juga persoalan-persoalan yang kaitannya dengan kesehatan mental. Kemudian yang kedua dia mengalami kesepian. Kemudian yang ketiga secara fungsional fisik juga sudah mulai menurun ya. Kemudian secara ekonomi mereka juga sudah semakin tidak produktif. Sehingga di kelompok-kelompok mereka ini mereka terutama mereka yang kira-kira berada di kelompok di atas 75 tahun ke atas itu mereka menganggap sebagian di antara mereka adalah kelompok-kelompok yang memberikan beban kepada keluarga, kepada orang lain, dan bahkan mungkin kepada pemerintah. Nah, itu fakta yang kita hadapi untuk kelompok lansia ini. Tetapi
memang juga kalau dilihat dari sisi kebijakan, dilihat dari sisi akademisi ya, bahwa kelompok lansia ini menjadi bagian daripada kelompok masyarakat kita sendiri yang sama kedudukannya dengan kelompok balita ya, yang juga adalah kelompok yang rentan yang perlu mendapatkan perhatian ya dari kita semua, dari pemerintah dan dari tadi lupa kami jelaskan bahwa sebenarnya lansia ini bukan hanya unsur pemerintah yang diharapkan ya, bukan hanya unsur dari lansia itu sendiri dari masyarakat, tetapi dari unsur katakanlah swasta yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap mereka juga kita sangat butuhkan ya, terutama untuk meningkatkan keterampilan mereka, kemudian sifatnya bantuan dan lain sebagainya. Nah, itu yang lainnya saya sampaikan. Kemudian lainnya adalah bahwa kampus ini kan ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya. Kami menyiapkan dosen, kami menyiapkan para doktor, kami menyiapkan para profesor ya, para guru besar dengan kepakaran yang beragam begitu. Dan saya kira ini sangat memungkinkan untuk kita manfaatkan ya. Juga termasuk para dosen ya, para mahasiswa kita. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengabdian masyarakat, kita bisa melakukan penelitian, dan bahkan sekarang ini riset yang kami lagi sedang geluti itu memang adalah riset-riset yang kaitannya dengan lansia. Kami mendorong mahasiswa S2, S3 untuk lebih fokus melihat berbagai permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan lansia ini. Kira-kira begitu untuk sementara. Seperti itu ya, dari peran strategis kemudian hasil riset seperti itu. Ya. Ini ada kendala tidak Prof di lapangan terkait dengan kolaborasi antara BKKBN untuk lansia smart ini? Iya, jadi kendala kita yang pertama adalah bahwa kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lebih maju, yang kita sebut sebagai mandiri itu adalah dia bisa melakukan jogging sendiri. Karena ruangnya ada, maka dia bisa melakukan jogging sesuai dengan kondisi fisiknya, gitu kan? Dan itu yang menurut saya dukungan untuk bagaimana dia bisa melakukan aktivitas yang sehat. Saya kira itu yang perlu diperkuat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem pemeriksaan kesehatan kita tidak sekali begitu, tetapi dia harus memang dirancang menjadi sebuah sistem layanan kesehatan yang lebih komprehensif, lalu kemudian dilakukan dalam bentuk pendampingan ya. Jadi dia bukan hanya sebagai satu proyek, tetapi ini menjadi satu gerakan bersama pemerintah hadir untuk mendorong yang kita sebut sebagai kota ramah lansia. Kalau kota ramah lansia kita dorong, maka sebenarnya lansia bukan hanya bisnisnya BKKBN. Dia harus menjadi bisnis bagi pemerintah kota, dia harus menjadi bisnis bagi pemerintah kabupaten, dan bahkan bisa menjadi bisnis bagi pemerintah provinsi. Itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi bagaimana kendala kita ya di dalam hal berkolaborasi, saya kira ini hanya karena kita belum fokus melihat permasalahan lansia ini yang benar-benar secara komprehensif, yang benar-benar menjadi isu pemerintah yang utuh, yang komprehensif, yang holistik ya. Meskipun ya tentu di masing-masing OPD, di masing-masing sektor dia punya program yang berkaitan dengan lansia ini, tetapi integrasi antara satu program dengan program yang lain, saya kira itu yang mesti lebih diperkuat lagi. Oke, kalau dari lembaga pendidikan sendiri atau lembaga tinggi seperti itu, Prof, apakah ada studi banding mungkin ke luar negeri tentang penanganan lansia di luar negeri berbeda dengan di Indonesia seperti itu? Apakah ada rencana atau mungkin sudah diterapkan? Iya, kami punya pengalaman studi banding kaitan dengan lansia. Kebetulan di FKM Unhas itu kami ada namanya Thematic Research Group, itu yang kita sebut sebagai Urban Health and Healthy City, kesehatan perkotaan dan kota sehat Thematic Research Group. Dan salah satu fokus yang kami banyak
apa namanya, fokus belakangan ini 1-2 tahun terakhir ini adalah kaitannya dengan lansia. Kami menghadiri pertemuan wali kota Asia Pasifik. Kebetulan saat itu saya menjadi salah satu delegasi dari Indonesia untuk memperkuat bagaimana gerakan Healthy City di apa namanya, di region itu, dan itu dilakukan di Malaysia di Penang ya. Dan apa yang kita lihat biasanya kalau di Indonesia yang tampil di sesi pembukaan itu yang ada dance apa dan sebagainya biasanya yang remaja, yang mahasiswa dan sebagainya. Kalau yang di Penang ini lansia. Oh, lansia. Iya, lansia. Saya berpikir waktu itu, saya bilang apakah mereka ini peserta delegasi juga, ya kan? Ternyata tidak. Mereka adalah apa namanya, para dancer ini ya, yang menyanyi, yang apa namanya dan sebagainya. Itu yang diberdayakan. Itu yang diberdayakan karena memang di Penang itu dia mendorong ya bagaimana menjadi kota yang ramah lansia. Nah itu. Nah kalau misalnya di Australia itu lain lagi. Yang kita sebut misalnya bagaimana dia punya aktivitas fisik itu bagus. Dia menyiapkan sarana misalnya lapangan apa tenis meja begitu. Nah kalau kita main tenis meja ya fasilitasnya. Kalau kita misalnya lihat kebutuhan apa namanya aktivitas apa kondisi fisik mereka, kalau yang mungkin bukan pemain-pemain profesional yang baru belajar, kemungkinan besar bisa kita kalah dengan para lansia-lansia itu. Karena dia terlatih, dia bekerja dengan apa namanya dengan baik. Jadi lingkungan itu yang menurut saya yang harus kita siapkan sehingga lansia ini bukan hanya dilihat dalam pengertian individu, person to person, program yang menyasar orang per orang. Tentu iya, tetap kita butuhkan. Tetapi bagaimana pendekatan lansia ini didorong menjadi sebuah pendekatan kewilayahan yang memberikan ruang mereka melakukan interaksi satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang mendukung, yang memungkinkan mereka untuk tetap bisa melakukan aktivitas fisik. Oke, itu ditunjang semua seperti itu ya, ditunjang ya untuk bisa melakukan aktivitas. Iya. Oke, baik Prof dan juga Bu Dok, kita akan break lagi dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Talkshow Mak Bicara, Makassar Bicara. Ya, terima kasih pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada. Kita kembali di Talkshow Mak Bicara, Makassar Bicara. Masih bersama saya Usmar Lahaji dan tentunya dua narasumber saya ada Ibu Dr. Rosi Herawati selaku penata KKB Ahli Madya, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga ada Bapak Profesor Sukri Paluturi selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Makassar ya. Dan kita masuk di segmen terakhir atau di segmen keempat kita kali ini, dan mungkin tadi sudah berbicara banyak di segmen pertama, 2 dan 3, dan di segmen terakhir ini saya mungkin langsung ke Prof dulu. Ini apa sih pesan kepada para pemangku kepentingan di daerah dalam menghadapi era aging population? Tentu yang pertama adalah patut kita bersyukur ya, para lansia kelompok ini bisa tiba pada kelompok lansia. Karena sesungguhnya tidak semua di antara mereka bisa tiba pada kelompok ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa lansia ini sejatinya menjadi bisnis bagi pemerintah daerah. Jadi bukan bisnisnya OPD, bukan bisnisnya sektoral. Kalau dia bisa menjadi bisnis bagi pemerintah daerah, maka tentu segala resources yang dipunyai oleh daerah semua digerakkan. Terutama di dalam bagaimana mewujudkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang aktif, lingkungan yang produktif bagi mereka, dan termasuk bagaimana sistem kesehatan yang terbangun yang bisa kita kuatkan untuk mewujudkan sehat yang lansia yang ini.
Yang ketiga adalah bahwa tentu kolaborasi menjadi sangat penting, bukan hanya unsur pemerintah, tetapi juga unsur pemerintah, unsur masyarakat. Kemudian yang kedua adalah unsur swasta, dan bahkan menurut saya peran media juga menjadi sangat penting, karena media ini bisa melakukan advokasi, lalu kemudian bagaimana mendorong ya, bagaimana mendistribusi, bagaimana menyampaikan pesan-pesan, sehingga kesadaran kepedulian yang terbangun untuk bagaimana lansia ini menjadi agenda, salah satu agenda bagi pemerintah itu menjadi sangat penting. Yang terakhir adalah lansia ini harus bersekutu. Jadi lansia ini harus membentuk satu grup ya, yang kita sebut sebagai Persatuan Besti Lansia se-Indonesia. Itu barangkali menurut saya. Terima kasih. Kalau dari Bu Dok sendiri, pesan terkait dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam menghadapi era aging population. Iya, saya rasa sama Prof ya. Mungkin saya menambahkan bahwa mungkin yang paling ini adalah merubah paradigma dulu dari yang lansia itu menjadi beban dengan menjadi aset. Jadi lansia itu tidak menjadi beban tetapi menjadi aset negara, menjadi aset daerah yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah perkuat kolaborasi antar lintas sektor. Kemudian yang ketiga adalah perkuat dukungan keluarga, karena lansia ini merasa bahwa dirinya berguna, bermanfaat kalau ada dukungan dari keluarga. Jadi saya bukan hidup sendiri, saya masih diperhatikan oleh keluarga, maka dukungan keluarga itu harus diperkuat. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin pemerintah, terutama pemerintah daerah, terus memperhatikan lansia dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan yang investasi seperti itu. Jadi kayak tadi pemeriksaan kesehatan itu kan berarti dia deteksi dini, kemudian investasi terhadap pembiayaan. Bagaimana sebelum menjadi lansia sudah ada investasinya. Jadi itu ada kebijakan terhadap gitu. Kemudian kebijakan dan program yang terkait dengan ramah lansia. Jadi memang dengan banyaknya lansia sekarang itu mungkin diperlukan ya Prof ya, ada kebijakan dan program yang terkait dengan ramah lansia. Kemudian juga mungkin bangun komunitas antar generasi, karena kalau diberdayakan dan kemudian antar generasi ini bersatu memperkuat negara ini. Jadi artinya semua kolaborasi antara generasi itu bersatu, lansia diberdayakan, kemudian remaja dan dewasa bisa belajar dari lansianya. Jadi dibutuhkan komunitas untuk antar generasi tadi. Pengalamannya pastinya begitu. Lebih banyak lansia ya seperti itu. Oke. Baik, dan ini kita sudah hampir 1 jam, ini 60 menit kita lalui untuk berbincang di talk show Mak Bicara kali ini, dan tentunya mungkin pertanyaan terakhir ke Pak Prof dan juga Ibu Dok terkait dengan harapan ke depan, seperti apa lansia Indonesia yang smart dan berdaya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mungkin ke Prof dulu. Ya, jadi tentu tadi ada duta lansia ya. Duta lansia ini ada S1, S2, S3, kemudian menjadi duta lansia ini adalah hal yang sangat baik sekali. Artinya bahwa itu adalah sarana sebenarnya untuk bagaimana mengaktifkan mereka untuk menjadi bagian dari kelompoknya mereka sendiri ya. Itu sehingga lansia ini bukan orang luar yang datang ke kelompok mereka, tetapi sesungguhnya lansia yang sehat, lansia yang smart itu tadi adalah lahir dari kelompok mereka itu sendiri. Nah, tentu tugas kita, sektor-sektor yang lain dari pendidikan, BKKBN dan semua kementerian, saya kira ini harus saling bahu-membahu untuk mengambil peran, karena sesungguhnya lansia ini adalah kelompok rentan, dan dalam konteks SDGs ya, ini adalah kelompok-kelompok di mana pemerintah harus hadir dan inklusi begitu ya, untuk memberikan layanan bukan hanya kesehatan tetapi juga bagaimana ekonomi, bagaimana lingkungan, bagaimana sosial untuk mewujudkan lansia yang
yang smart. Oke, baik, terima kasih Prof. Dan Bu Dok, Ya. bisa mungkin harapan ke depannya? Iya, Ya. kembali lagi ke program ya, karena ada program sekolah lansia. Diharapkan dengan program sekolah lansia ini mewujudkan tadi lansia smart, lansia tangguh, lansia yang berdaya, sehingga lansia ini berkualitas. Bukan menjadi beban, tadi bilang menjadi aset pembangunan, terutama menjadi subjek dari pembangunan. Itu harapan ke depan supaya lansia ini tetap terus merasa bahwa dirinya dibutuhkan oleh masyarakatnya. Tadi seperti sudah S3 berarti menjadi duta lansia. Dan kemudian bagi keluarga, walaupun mungkin ada lansia yang tidak produktif lagi mungkin dengan kesakitannya, tapi dengan dukungan keluarga diharapkan ke depan juga lansia ini masih terus berpikir bahwa oh iya, saya layak untuk hidup lebih lama lagi, lebih baik lagi, dan saya berusaha untuk bangkit dari kesakitan saya karena ada dukungan keluarga, ada dukungan orang di sekitarnya. Itu mungkin yang menjadi harapan. Oke, baik, terima kasih Bu Dok, dan ya sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, ada Profesor Sukri Paluturi, kemudian Ibu Dr. Rosi Herawati ya. Ya. Dan tentunya atas pemaparan dan diskusi yang sangat inspiratif ini, dan semoga kegiatan talk show ini dapat memperkuat sinergi antara BKKBN, kemudian perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan lansia smart di era aging population. Dan akhirnya saya Usman Lahaji dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.